saya pernah bermasalah sampai istilahnya terancam Deo. Welcome back, folks. You're listening to mandi balik lagi. Dan juga waktu itu ingat nggak kita pernah waktu itu lagi hits-hitsnya main poker yang di Facebook. Oh iya, yang ini apa namanya, jebol-jebol Facebook orang iya, ya? pakai Facebook orang ya? Iya, abis itu kita kan lagi butuh chip kayak gitu kan. Itu chip bisa dijual tuh? Bisa. Bisa dirupiahin. Saya ya? pernah sampai 24 jam di warnet. Oh iya. Karena cuma buat ngejar itu doang gitu. Nah kalau berbicara masalah poker kok, itu ada juga teman-teman saya kok. Itu kuliah kan, dari kampungnya kuliah. Tapi nginapnya di warnet kok, makannya di warnet itu. Dia kayaknya kosnya udah pindah ke warnet. Iya. Cuman untuk main poker. Main poker ya. Ya main poker. Nah, kalau zaman sekarang kan pokernya kan udah yang ada duitnya. Oh, duitnya iya, nih putarin kan. udah pakai itu. Emang udah duit kan, Pakai kita deposit kan. Iya. Mungkin ya, pokernya sama, cuman cara mainnya mungkin yang beda kan. Nah, karena udah yang uang secara kan. teknis permainan kan tetap sama. Iya, tetap sama. Cuma platformnya sekarang beda. Iya. Jadi seperti itulah saya dulu waktu kuliah. Jadi nggak habis di fakultas saya aja waktu. Habisnya cuma buat itu, buat kuliah doang gitu. Iya. Ya habis itu ya saya minggat ke fakultas lain. Jadi nggak. Jadi makanya kalau pergi ke sana dulunya waktu kuliah kan, terus nanya saya, ya kenal sih orang kenal, cuma nggak terlalu kenal gitu, cuma tahu namanya doang. Karena waktu itu saya ya juga banyaknya gaulnya sama kakak angkatan gitu. Ya senior lah ya. Iya, sama senior. Jadi saya duduknya sama senior karena yang sama satu angkatan saya emang kurang nyambung. Mereka ya habis kuliah pergi mobilan itu segala macam. Ya. Saya kuliahnya ke kampus cuma GL, bro. Goyang lutut. Iya. Apa mungkin ya? Mungkin ngikuti perkembangan zaman, mungkin lifestyle, mungkin gaya hidupnya seperti itu kan. Iya. Gaya hidup berjuis kan, parlente kan. Mereka memang orang berduit ya, nggak bisa disalahin juga sih, cuma sayanya aja yang nggak bisa ngejar lifestyle-nya mereka gitu. Iya. Kalau di tempat saya kuliah kok ya. Ya gimana kalau kita kan beda kota. Nah, kalau di sana gimana? Ya kalau di kultur di kampus saya kuliah ya apa namanya, bisa dibilang ya hidup marginal lah kok. Ya hidup gembel kan. Iya. Tapi lebih seru loh. Iya, kalau makan cuma modal air dispenser kok. Itu kalau makan mie rebusnya kok masih krenyes kok. Iya. Antara belum matang sepenuhnya. Antara lembek dan masih keras kok. Iya. Nah, itu kan. Nah, itu ada dengar cerita dari kawan juga kok kan. Itu kalau kita kasih air kan agak ngembang, itu katanya cepat kenyang kok. Nah, kalau kita makan mentah itu nggak enak kok. Iya, jadi direndam pakai dispenser kan. Nah, kalau enggak masak minyak di Magicom. Oh iya, jadi masukin ke dalam Magicom kayak masak nasi gitu ya. Jadi dimasukin ke dimasukin ke dalam Magicom kan. Jadi sama teman kok dari dulu kan saya punya trik-trik juga lah buat para netizen kan. Biar ngerasain gimana enaknya kuliah. Nah, jadi ambil daun pisang, terus dimasak nasi, terus teman-teman bisa makan sama-sama. Itu kenyangnya nggak dapat, cuman kebersamaan sama teman-teman itu baru enak. Nah, di situ kita bisa nengok tuh mana yang predator kan. Istilah mana yang seleranya kayak itu dia. Kayak kuliah habis kerja. Nah, itu kan. Itu kalau makan sama-sama, pesan saya ke buat netizen satu ya. Jangan pernah minum duluan. Nanti kalau teman-teman minum duluan, habis. Itu nanti kayak kebagian lo. Bukan masalah nasinya kok. Makan sama-sama nih, kadang teman-teman ini yang paling gak enaknya satu kok. Sambalnya cepat habis kok. Ujung-ujungnya nasi putih lah ya kan, sama sambal sedikit digini makan kan. Nah, itu dia. Nah, kalau itu kan istilahnya apa? Emang gimana kita bergaul sama teman-teman, gimana lingkungan pertemanan istilahnya kan. Kalau culture kampusnya sendiri gimana di sana? Kalau ini kok, kalau saya kuliah di apa namanya, di Universitas Islam kok. Saya kan kuliah di Fakultas Psikologi nih. Yang disuruh lah di sana tuh berpakaian celana bahan. Oh iya. Nah, terus memakai kemeja. Iya. Nah, jadi nggak boleh pakai oblong segala macam. Nggak boleh pakai oblong kan. Nah, saya kan tipikal orang ya suka lawan-lawan arus lah.
Jadi saya pakai biar beda aja Ya, gitu. jadi saya pakai jeans ke kampus kok. Mungkin bisa dibilang salah satu yang aneh lah ke kampus, kayak pernah dibilang sama dosen saya ke kampus pakai legging. Oh iya. Karena celana ketat kayak gitu. Dulu kan lagi musim celana ketat Iya, tuh. Dibilang sama dosen pakai celana legging kan. Gara-gara pernah juga pakai celana jeans. Terus yang dibolongin kok, terus ditambal pakai celana SD yang warna merah. Oh iya, jadi kayak ada tambalan yang gede gitu kan. Iya, pesan juga buat netizen, biar Anda ditandai sama senior satu, Anda harus berdandan beda dari yang lain dan Anda harus punya ciri khas. Itu dia. Unik dong kayak gitu. Di saat kita berbeda dari orang lain, kita cepat diingat itu. Oh, siapa tuh? Oh, yang celana sobek-sobek. Nah, itu yang ada di mindset orang. Kita nggak perlu nama. Apalagi di kampus yang posisinya banyak kan, kenal nama kan susah tuh. Tapi kalau misalkan dengan saya berpakaian seperti itu kok, itu saya dibilang oh yang suka pakainya sobek, orang langsung mana ini kan. Tapi bagian ini jangan ditiru ya. Karena menurut saya kok bagaimanapun kita mau, asal jangan pakai boxer lah ke kampus ya. Iya, emang nggak boleh kan? Ya karena nggak ada korelasinya dengan celana bahan ditambal dengan ini, nggak ada korelasinya. Yang kuliah tuh otak, brother. Bukan celana, bukan juga baju. Tapi asal jangan juga pakai baju ini pakai kaos oblong. Iya. Nah itu kesannya kayak nonton konser kok. Jadi kayaknya memang nggak sopan. Kita pakai jeans mungkin rambut agak rapi, gondrong nggak masalah. Karena yang kuliah saya emang gondrong nggak boleh, karena kan emang pendidikan kok. Bukan pendidikan. Saya emang eksak, ilmu murni. Cuma emang itunya salah satu penempatannya emang ke instansi kantoran gitu. Jadi emang nggak boleh. Boleh pakai oblong juga nggak boleh, cuma pakai kemeja boleh sembarang atau minimal pakai kerah gitu. Yang ada kerah. Yang ada kerah. Yang ada kerah. Nggak masalah ya, cuma kalau oblong emang nggak dibolehin sih. Ya karena kalau di UIN di kampus saya tuh kok itu semua pakai celana bahan. Ya, saya tahu kalau gimana pakai kalau kemeja kuliahnya kan? Di sana, kalau secara pakaian emang saya ngerti. Itu kita berasa anak-anak dari pesantren kok. Anak-anak pesantren itu lagi nih itu kekua. Oh iya, kayak orang pergi screening mungkin kan, kayak mau nikahan kan. Nikahan kan? Itu memang memang nggak enak kali kalau kita berpakaian diatur, karena yang kuliah itu kan otak kok, bukan ya celana ditambal kan nggak masalah mungkin kan. Gitu kan emang culture-nya Universitas Islam memang kayak gitu kan, emang nggak bisa kita rubah. Nah, kalau posisinya ini kalau posisinya kita mungkin fakultas FKIP keguruan mungkin nggak apa-apa, karena ke posisi kita kan masih fakultas umum nih. Iya. Jadi memang nggak boleh, emang nggak boleh. Kalau saya lihat teman-teman saya yang kuliah di itu, yang di keguruan juga nggak boleh pakai itu. Nggak boleh pakai oblong. Oh, nggak boleh. Iya, kecuali kuliahnya di seni mungkin ya. Di seni. Ya kalau di seni misalnya seni rupa atau segala macam memang ya dibebasin sih. Ya kalau di seni mungkin kayaknya posisinya kuliahnya enak juga mungkin ya. Iya, emang enak. Secara itu emang enak secara. Kayak ajang fashion show ya. Kita kayak kalau di fakultas seni itu ya ada emang bebas gitu sih, sepanjang sopan, sopan dan tidak melanggar etika dan norma berpakaian. Silakan. Ya. Kita iklan lagi ya, Tebing Coffee. Saya nggak minum. Berat bro. Kita ada kamera baru kok ya. Kamera kita udah 2, kamera di sana dan di sana. Ntar sekeliling ini kita pasang kamera. Sebetulnya 3, yang satu kan lagi diperbaiki. Oh iya, rusak. Jadi besok sekeliling ini dipenuhi dengan kamera. Jadi kita bisa lihat semua kok, setiap sudut kita bisa tengok. Kalau di tempat Iko gimana dosennya? Slow, santuy atau gimana? Ya tergantung pribadi mereka. Ada yang santuy, ada yang enggak. Saya pernah bermasalah sampai istilahnya terancam DO. Bukan DO, enggak dituin gitu. Terancam enggak habis sudah. Ya, sampai cuma 1 orang sih masalahnya. Karena waktu itu saya pas debat, jadi terlalu di push gitu dosennya. Jadi dia nggak terima walaupun yang saudara bilang benar katanya. Saya nggak suka sikap saudara seperti itu di depan mahasiswa lain. Jadi akhirnya satu mata kuliah itu emang ngegantung sampai saya mau wisuda. Tapi untungnya itu pas akhir masa kuliah saya itu.
dia dapat tawaran S3 ke Australia. Australia. Iya, dia ke Aussie. Iya. Jadi mata kuliah yang itu diambil sama dosen lain. Nah, di sinilah selamatnya di sana. Saya benar-benar lolos dari lubang jarum secara tidak langsung waktu itu gitu. Iya. Jadi karena dia ke luar negeri, saya lolos gitu. Jadi ada sih yang tidak istilahnya yang killer dalam tanda kutip gitu, emang ada. Dan untungnya saya lolos. Tapi kalau seandainya dia nggak ngambil S3-nya ke Aussie waktu itu, ya I'm done gitu, tamat dalam artian ditamatkan gitu, ditamatkan tanpa mendapat apa-apa. Berarti kalau udah tamat berarti kan khatam Quran tuh. Oh iya, khatam Quran dong. Iya. Jadi pantas kita rayain gitu kan. Dia sekeliling kampung ya. Iya. Oh iya. Itu kan dengan ini apa permasalahannya kan dengan satu dosen aja atau Emang satu dosen. atau banyak dosen? Emang satu dosen, emang satu orang aja. Berarti secara nggak langsung dosen yang lain enak atau gimana? Oke, enak. Ada yang bisa nongkrong sambil minum kopi kayak gini. Iya, Kayak kita iya. ngomongin ada banyak juga. Iya. Cuma yang bagian yang killernya, ya udah selesai gitu. Iya. Bisa nggak selesai kuliahnya. Ada juga sih senior saya yang angkatan 2001 lagi. Iya. Dari 2001 sampai saya belum mau wisuda, dia masih belum wisuda karena waktu itu dia demo terus dosennya itu dipukul. Jadi emang kayaknya